Kita mulai sekarang aja ya. Ya, silahkan bisa dimulai. Terima Nanti kasih, Bu. moderator aja kan? Iya, saya membawakan dari awal berarti. Ya, betul. Oke. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kesempatan untuk dapat bergabung dalam acara pengabdian masyarakat promosi kesehatan dari kampus kami, Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta, dengan tema Yuk Cegah Stunting di 1000 Hari Pertama Kehidupan. Yang terhormat, Ibu Apoteker Dr. Anda Harti Astuti Magister Sains, selaku dosen pembimbing promosi kesehatan kami. Yang terhormat pula Bapak Ibu serta teman-teman audiens semuanya pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan karena sudah bersedia untuk berpartisipasi dalam acara kami, karena kami tahu hari Ahad itu sebenarnya me time buat keluarga ya, tetapi sudah menyempatkan diri untuk kerso berpartisipasi dalam acara kami. Saya mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu ya teman-teman, karena saya di sini tidak sendiri, banyak temannya. Mohon izin ya Bapak Ibu semuanya, kami dari Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta, di sini kami akan menyampaikan promosi kesehatan. Sebelumnya perkenalankan dulu saya sendiri. Saya Dian April Lestari. Saya mahasiswa semester 5 dari kampus AFI. Kemudian ada teman saya ini Bu Indah Ristianingsih. Monggo Bu Indah, mana ya Bu Indah? Bu Indah. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Ya, ini Bu Indah. Bu Indah ini, apa kabar Bu Indah? Sehat ya Bu? Alhamdulillah, sehat walafiat. Kalau dilihat dari mukanya Bu Indah ini, kayaknya Bu Indah ini udah nggak sabar mau nyampein materi ini. Udah bersemangat sekali sepertinya ya Bu ya. Iya. Terus yang kedua ada Ibu Vera Zulhijayanti. Mana ya Bu Vera? Monggo Bu Vera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini dia Bu Vera. Wah, ini dari mukanya Bu Vera juga udah kelihatan kalau ini Bu Vera mau bagi door prize ini. Wah, semangat sekali. Door prize-nya apa aja Bu? Kayaknya door prize-nya menarik ya Bu ya. Oh, menarik sekali. Diikuti sampai selesai nanti ya. Oh, siap. Nah, terus kemudian ada Mbak Diah Ajeng Pradopowati. Mana Mbak Diah ya? Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Nah, ini teman-teman ya. Kalau yang di awal-awal tadi itu udah pada sold out ibu-ibu semua lah. Nah, yang satu ini masih available. Nah, ya Mbak Diah ya. Ya, gitu juga boleh Bu. Ini juga kelihatan dari mukanya itu tampak sumringah, ini kayaknya udah nggak sabar mau dengar materi ini nanti. Semangat terus. Ya. Semangat ya Mbak Diah ya. Ya, terus ada Mbak Eka Indriani. Mbak Eka Indriani ini host kita pada pagi hari ini, Mbak Eka. Pagi teman-teman. Selamat pagi Mbak Eka. Gimana kabarnya Mbak Eka di rumah di Magelang apa Muntilan ya Mbak Eka tuh tinggalnya ya? Di Magelang ini Bu Dian. Cerah ya Mbak Eka ya? Cerah mukanya Bu Dian.
glowing gitu. Apa sensor? Ya Allah. Padahal di rumah saya mendung syahdu loh ini. Mendung syahdu. Terus yang terakhir, nah ini yang terakhir nih. Yang paling ganteng di antara kami berenam ada Mas Hanif Yogaswara. Mana ya Mas Hanif? Ya, halo semua. Selamat pagi. Nah, ini waalaikumsalam. Mungkin ya teman-teman semua atau ibu-ibu yang biasa beli obat atau beli vitamin di daerah apotek daerah Bantul nih kayaknya udah nggak ini ya, nggak asing dengan mukanya Mas Hanif ya. Jadi Mas Hanif ini selain mahasiswa Avio, Mas Hanif ini juga salah satu staf di apotek inisial KF. Enggak inisial ya nek KF itu ya di Bantul. Jadi kalau suatu saat nanti mau beli vitamin gitu, nah ini yang juali Mas Hanif ini. Ini Mas Hanif ramah banget loh. Ini juga available ibu-ibu. Mungkin kalau masih punya adik atau saudara ya bisa kontak saya nanti. Ya sudah tidak perlu berlama-lama nggih teman-teman semuanya. Mohon izin saya di sini akan membawakan acara pada pagi hari ini sampai selesai nanti. Untuk itu saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan dari Ibu Apoteker Dr. Anda Harti Astuti, Magister Sains selaku dosen pembimbing Promkes kami. Kemudian acara yang ketiga yaitu penyampaian materi yang pertama. Penyampaian materi yang pertama ini nanti akan dibawakan oleh Ibu Indah Ristianingsih. Kemudian acara yang keempat yaitu penyampaian materi yang kedua tentang pencegahan stunting nanti akan dibawakan oleh Ibu Harti Astuti, Bu. Kemudian acara yang kelima yaitu sesi tanya jawab. Kemudian acara yang keenam itu lain-lain. Kemudian acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk itu kita langsung menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi siang hari ini bisa berlangsung dengan lancar. Materi yang disampaikan dalam acara hari ini bisa kita ambil manfaatnya bersama-sama, nggih? Bapak Ibu semuanya bisa kita terapkan nanti di kehidupan kita. Nah, kemudian langsung saja untuk menginjak acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Apoteker Dr. Anda Harti Astuti, Magister Sains. Waktu dan tempat saya aturkan. Monggo Bu. Ya. Terima kasih Mbak Dian Apri selaku moderator yang telah memberi waktu pada saya. Alhamdulillah ya. Terima kasih kami sampaikan juga pada semua audiens yang sudah bergabung di link Zoom dari tim promosi kesehatan Akademi Farmasi Indonesia kelompok 2 ini. Tema tadi sudah disampaikan, nggih. Temanya itu tentang stunting dengan judul Yuk Cegah Stunting di 1000 Hari Pertama Kehidupan. Ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah ya, tadi bahwa acara hari ini sudah bisa dibuka dan semoga nanti berlangsung sampai akhir, sampai selesai dengan banyak acara yang sudah disiapkan oleh panitia ya. Termasuk ini mungkin yang paling dinanti mungkin acaranya Mbak Vera ini nanti. Ya, maka ikuti acara sampai selesai. Nah, tentang promosi kesehatan. Promosi kesehatan adalah sebetulnya merupakan upaya dari pemerintah ya, upaya mencapai derajat kesehatan yang paling optimal, yaitu dengan 4 upaya. Upaya pertama adalah promosi kesehatan, promosi kedua upaya pertama adalah promosi kesehatan, upaya kedua adalah pencegahan, udah beda lagi ya. Ketiga,
kuratif, dan rehabilitatif. Ini semua kita sudah kenal tentang upaya kesehatan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia ini mencapai derajat kesehatan yang paling optimal. Nah, untuk promosi kesehatan ini sebetulnya ini upaya pemerintah juga, namun dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Nah, kita adalah bagian dari masyarakat untuk meningkatkan kesehatan tersebut, karena betapa pentingnya ya untuk mengajak promosi itu suatu ajaan bagi pemerintah, bagi suatu ajaan dari kita, dari pemerintah ya, untuk masyarakat agar mereka sendiri dengan secara mandiri dapat meningkatkan kesehatan ya, dari ilmu-ilmu yang sudah dia peroleh, entah dari penyuluhan, dari termasuk ini termasuk penyuluhan dalam rangka promosi kesehatan. Nah, tema yang disampaikan di sini adalah stunting. Stunting ini sebetulnya arti sebenarnya pendek ya, mungkin nanti akan disampaikan dengan Bu Indah ya, Bunda Iristi. Jadi saya ingin mengawali saja bahwa stunting itu ada dua macam, nanti akan saya lanjutkan saja pada saat saya yang membicarakan. Di sini yuk cegah stunting di 1000 hari pertama kehidupan, karena di sini betapa pentingnya 1000 hari kehidupan dari janin dalam perut ya sampai anak usia 2 tahun. 1000 hari, bayangkan dari mulai janin terbentuk sampai dengan ini harus dijaga kesehatannya, dijaga gizinya dan sebagainya, sehingga dia nantinya tidak akan mengalami stunting. Untuk detailnya nanti akan bisa disampaikan oleh dari tim kami, Mbak Indah Risti, terus nanti akan dilanjutkan dengan saya sendiri. Begitu, tidak lupa saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan ya kerja kerasnya. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan, sementara sampai ketemu pada acara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini acara promosi kesehatan yang dilaksanakan Minggu tanggal 24 Januari 2021 oleh mahasiswa Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta kelompok 2 saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Terima Mbak. kasih Bu Harti. Ya, moderator. Terima kasih Bu Harti atas sambutannya. Teman-teman, ya ini sudah dibuka ya acara pada pagi hari ini. Kemudian setelah sambutan dari Bu Harti, saya lanjut untuk sambutan dari Ketua Panitia Promkes pada hari ini, yaitu Mas Hanif Yogaswara. Monggo kepada Mas Hanif, waktu dan tempat saya aturkan. Silakan Mas Hanif. Terima kasih untuk Budian. Baik, saya sambutan nggih. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Apoteker Dr. Handa Harti Astuti Magister Sains, yang saya sayangi rekan-rekan panitia serta para peserta yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul secara online di acara promosi kesehatan cegah stunting ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, hadirin yang berbahagia, saya selaku Ketua Panitia penyelenggara promosi kesehatan cegah stunting ini mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin yang telah datang di acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu dalam penyelenggaraan acara ini. Tujuan kami untuk menyelenggarakan acara ini yaitu untuk memberikan pengetahuan lebih tentang stunting dan bagaimana pencegahannya. Hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti acara ini dengan baik agar berlangsung dengan lancar dan kita dapat memetik manfaatnya. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami mohon maaf. Selamat mengikuti acara ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Budian, nggih. Terima kasih Mas Hanif atas sambutannya.
Mungkin tidak perlu berlama-lama lagi nggih teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Langsung saja kita masuk ke acara yang berikutnya, yaitu penyampaian materi yang pertama. Materi yang pertama ini terkait dengan apa itu stunting. Nah, materi yang pertama ini akan disampaikan oleh Ibu Indah Ristianingsih. Jadi, Ibu Indah Ristianingsih ini selain sebagai mahasiswa dari AFI Yogyakarta, beliau juga adalah salah satu staf farmasi di salah satu rumah sakit swasta di pusat Kota Bantul. Bu Indah ini kelahiran Cilacap ya Bu ya, tapi untuk sekarang ini sudah menetap di Jogja. Betul, Mbak. Iya. Monggo Bu Indah langsung saja Bu. Penyampaian materi yang pertama terkait dengan apa itu stunting. Waktu dan tempat. Baik, terima kasih Mbak Dian Apri atas waktunya yang diberikan kepada saya. Sekali lagi saya mewakili teman-teman mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesediaan ibu-ibu. Apa adik-adik ada nggak nih remaja putri yang ikut? Ada. Ya, terima kasih ibu-ibu dan adik-adik remaja putri yang menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Semoga acara ini nantinya akan membawa banyak manfaat bagi kita semua. Baik, supaya tidak berlama-lama, sebelum pembahasan kita mulai, mari kita saksikan dulu ya sebuah video singkat tentang stunting. Monggo nggih disimak. Oke, baik, saya izin share screen nggih, teman-teman dan Bu Indah. Nggih, monggo Mas. Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, maka anak-anak Indonesia akan menjadi generasi yang hilang. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif, lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik. Dimulai ketika, pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting. Mari bersama kita cegah stunting. Oke. Baiklah. Tadi itu video singkatnya, nggih. Saya yakin ibu-ibu dan adik-adik sudah mendapat gambaran nggih tentang apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Mungkin ada yang mau berpendapat tentang video tadi? Monggo. Apa itu stunting? Sudah ada yang tahu? Monggo di unmute mic-nya. Wah, ternyata ini ibu-ibu masih pada ngantuk ini. Bagaimana kalau kita cek sound dulu? Halo, cek sound dulu, nggih.
Ya, Ibu-ibu, boleh, adik-adik. cek sound dulu yuk. Yo, kalau saya bilang cegah stunting, nanti ibu-ibu menjawab itu penting gitu ya. Setuju? Oke. Ya, Sepakat? Bu. Ya, Bu. Semua dianut. Saya mulai nggih. Semua Unmute semua, dianut. ayo. Mic-nya mohon di-unmute semua. Biar semangat pagi ini. Yuk. Saya mulai nggih. Saya mulai nggih. Oke. 1, 2, 3. Cegah stunting. Itu Itu penting. penting. Cegah stunting. Ya. Itu penting. Terima Suara kasih. seperti Terima itu kasih. juga. Nah, ini sudah pada semangat ini sekarang. Baik, mari kita lanjutkan guys pembahasan kita pada pagi hari ini tentang apa itu stunting. Monggo share screen-nya. Mas Hani. Nah, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, jadi stunting itu adalah kegagalan pertumbuhan pada anak disebabkan karena kekurangan gizi. Jadi nanti anak itu terlihat lebih kecil ya, lebih pendek dari teman-teman seusianya. Nah, hal ini tuh paling sering disebabkan oleh karena asupan gizi yang kurang di waktu yang lama. Jadi waktu yang lama itu misalkan dari 0 bulan kehamilan sampai dengan dia berusia 2 tahun yang kita sebut dengan 1000 hari awal kehidupan anak ya Bu. Nah, masalah stunting ini ya, merupakan masalah yang cukup serius ya di Indonesia. Karena berdasarkan data yang didapat dari WHO itu Badan Kesehatan Dunia ya. Jadi Indonesia itu menempati posisi ketiga untuk negara-negara di ASEAN yang memiliki kasus stunting tertinggi. Bayangkan Bu, Indonesia dapat juara 3 loh se-ASEAN. Tapi prestasinya itu membanggakan enggak Bu kalau seperti itu? Tidak. Tidak kan nggih? Jadi Indonesia itu menempati urutan ketiga se-ASEAN. Bayangkan, berarti itu kasus stunting di Indonesia itu memang benar-benar perlu mendapatkan perhatian nggih. Sementara kalau di tahun 2019 kemarin itu Indonesia itu angka stuntingnya itu 30,8%, jadi melebihi angka yang ditargetkan oleh WHO nggih. Kemudian pada tahun 2016 Bantul yang kita cintai ini Bu juga menempati posisi kedua dengan kasus terbanyak stunting setelah Gunung Kidul. Padahal WHO itu mentargetkan untuk kasus stunting tidak boleh lebih dari 20%. Nah, oleh karena itu, dari angka-angka yang saya sebutkan tadi, Bu-Ibu dan adik-adik, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya stunting itu masih menjadi momok ya untuk masa depan anak-anak kita nanti. Oleh karena itu, perlu kita melakukan tindakan pencegahan. Pencegahan itu selain perlu dilakukan oleh pemerintah, kita juga sebagai orang tua dan juga sebagai anggota masyarakat memiliki kewajiban moral Bu untuk ikut menyelamatkan masa depan anak-anak kita. Kenapa? Stunting itu harus dicegah. Nah, ini Bu, stunting itu harus dicegah karena merupakan ancaman bagi kualitas hidup anak-anak kita kelak. Nah, stunting itu nanti akan mempengaruhi pertumbuhan fisik, pertumbuhan otak. Jadi nanti kalau anak-anak kita terkena stunting, kasihan, sudah badannya tidak sesuai dengan usianya, kemudian kemampuan otaknya juga di bawah teman-temannya, kan ya kasihan ya Bu. Oleh karena itu, mari kita kenali stunting ini lebih dekat lagi. Next. Nah, next. Ini sudah saya singgung tadi nggih di Bantul itu. Nilai stuntingnya mencapai 22,85% nggih, di atas target yang ditargetkan oleh WHO. Next. Mas Hani, next. Nah, Ibu, perlu Ibu-Ibu ketahui bahwa slide sebelumnya, Mas Hani, slide sebelumnya.
Nah, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, stunting itu bisa terjadi sejak bayi berada di dalam kandungan. Nah, itu hanya bisa terdeteksi ketika anak sudah berusia 2 tahun. Nah, oleh karena itu ya ibu-ibu, kita tuh harus benar-benar memanfaatkan 1000 hari awal kehidupan anak yang kita sebut bisa disebut sebagai periode emas di pertumbuhannya. Nah, pada masa itu benar-benar kita harus memanfaatkan benar gitu loh Bu. Soalnya ketika anak lahir normal, terlihat normal, ternyata setelah 2 tahun terdeteksi stunting, nah itu sudah memperbaikinya sudah agak sulit, nggih. Kemudian anak yang terkena stunting itu dalam jangka pendek efeknya itu kemampuan kognitifnya itu akan terpengaruh. Jadi kemampuan kognitif itu adalah kemampuan yang melibatkan otak. Misalkan kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk memecahkan masalah, kemampuan untuk berpendapat, kemampuan untuk mengambil keputusan, dan lain-lain. Jadi nanti daya tangkapnya di sekolah juga akan turun. Kemudian dalam jangka panjangnya, anak dengan stunting itu akan menjadi gemuk. Nah, sebabnya karena apa? Karena anak dengan stunting ini juga mengalami gangguan dalam metabolisme lemak. Jadi nanti lemak yang masuk tidak bisa di metabolisme dengan baik sehingga anak akan berpotensi menderita obesitas. Nah, kalau orang obesitas itu kan dekat ya, dengan penyakit-penyakit tidak menular. Nah, seperti hipertensi, diabetes, kanker, dan lain-lain. Kemudian, next. Nah, anak dengan stunting itu memiliki ciri-ciri, Bu. Ciri-cirinya itu khas sekali, ya. Yang pertama, yang paling khas dari anak-anak stunting ini adalah badannya itu lebih pendek dari anak-anak seusianya. Nah, ibu-ibu, tapi ibu-ibu jangan khawatir dulu kalau misalkan anaknya pendek dibanding anak seusianya. Kalau ibu-ibu merasa sudah memberi asupan nutrisi dengan maksimal, dengan optimal, dari dia di dalam kandungan sampai ia berusia 2 tahun, tapi ternyata anaknya tetap lebih pendek, yaitu mungkin ada faktor lainnya, ya Bu. Jangan buru-buru memvonis anaknya stunting, ya Bu. Nah, kemudian yang kedua, daya tangkapnya kurang atau rendah. Nah, ini kasihan, Bu. Nanti kalau anak-anaknya di dunia sekolah, kasihan teman-temannya sudah pada bisa menangkap pelajaran, anak kita nanti malah bengong. Ya, ini disebabkan karena yang saya sebutkan tadi. Jadi, stunting itu mempengaruhi kemampuan kognitif. Jadi metabolisme. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah mudah jatuh sakit. Nah, mudah jatuh sakit anak yang terkena stunting itu daya tahan tubuhnya rendah karena kurangnya asupan nutrisi sehingga antibodi atau daya tahan tubuhnya itu nanti akan menjadi kurang. Jadi gampang terkena penyakit, terutama penyakit-penyakit infeksi. Next. Kemudian penyebab dari stunting, Bu. Yang pertama adalah kurang asupan gizi. Seperti saya sebutkan tadi nih, Bu. Seorang ibu hamil itu dari 0 sampai 9 bulan itu kadang di kehamilan awal-awal itu merasa mual, tidak mau makan. Nah, itu sebenarnya harus dipaksakan, ya, Bu. Karena kasihan janin kita nanti kalau misalkan kita menuruti mual kita tidak mau makan, itu kasihan. Jadi nanti anak yang di dalam kandungan juga akan mengalami kekurangan nutrisi. Nah, kemudian nanti akan lahir sebagai bayi yang berat badan rendah atau dengan kondisi malnutrisi. Nah, ini berpotensi sekali ya Bu untuk dia terkena stunting. Kemudian yang kedua, penyebab stunting adalah kurangnya pengetahuan. Nah, ini kurangnya pengetahuan itu berkaitan dengan ibu yang hamil. Nah, ibu yang hamil itu terkadang itu tidak merasa penting untuk memeriksakan kehamilannya, gitu. Terus mengkonsumsi makanan juga yang tidak sesuai atau kurang nutrisinya, gitu. Jadi
kurangnya pengetahuan ini juga berperan penting dalam kejadian stunting. Kemudian yang ketiga adalah pola asuh. Nah, pola asuh ini bisa didapatkan dari kondisi ibu yang terlalu muda. Nah, kalau ibu itu terlalu muda untuk hamil, dimungkinkan pengetahuan si ibu ini kan masih masih awam gitu ya, karena masih muda tadi itu. Jadi nanti dia akan tidak tahu pentingnya ASI eksklusif, dia akan tidak tahu caranya memberi MPASI, dia tidak akan memberikan MPASI sesuai dengan porsinya gitu. Nah, ini juga menyebabkan stunting. Kemudian jarak kehamilan yang dekat. Nah, jarak kehamilan yang dekat itu menyebabkan seorang ibu itu tidak mempunyai cukup waktu untuk mengurus anak yang lain. Jadi anaknya masih kecil sudah disusul anak lain lagi, sudah disusul anak lain lagi. Nah, itu menyebabkan anak yang terdahulu itu kurang mendapat perhatian dari asupan-asupan nutrisinya. Kemudian yang keempat adalah sanitasi. Nah, hubungannya sanitasi dengan stunting ini, jadi stunting itu bisa juga disebabkan oleh penyakit infeksi yang berulang. Nah, yang berulang. Jadi sanitasi itu berhubungan dengan tersedianya air bersih, lingkungan yang sehat. Gitu. Seandainya misalkan ya Bu, air yang kita konsumsi itu tidak bersih, tidak sehat, itu akan menyebabkan penyakit infeksi, terutama diare. Nah, anak dari 0 sampai 2 tahun itu rentan sekali untuk terkena diare. Apabila si anak ini terlalu sering menderita penyakit seperti diare atau ISK atau apa, itu akan menghambat pertumbuhan si anak ini, Bu. Jadi nanti bisa terkena penyakit stunting ini. Kemudian, nah, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, penyakit stunting ini bisa dicegah dengan beberapa cara gitu ya. Tetapi tentang pencegahan stunting ini nanti akan disampaikan oleh beliau Ibu Dr. Anda Harti Astuti, Ibu Dr. Anda Harti Astuti Magister Science. Nah, terlebih dahulu, waktu akan saya kembalikan kepada Mbak. Kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah atas materi yang disampaikan, sangat menarik dan insya Allah sangat bermanfaat sekali nggih Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Mbak-mbak. Mungkin bagi ibu-ibu yang OTW ini mau mempunyai tahu, oh ternyata penting banget ya asupan gizi waktu pas saya hamil itu. Mungkin ya seperti yang disebutkan Mbak Indah tadi, waktu awal kehamilan itu muntah, mau minum vitamin mau minum aja udah mual-mual, tapi perlu kita ingat ya, karena asupan vitamin dan gizi di waktu kehamilan kita nanti, kalau misalnya asupan memang tidak asupan gizinya kurang ya, nanti efeknya ya seperti ini. Mungkin kalau ada ini ya, suaminya yang dicolek itu mungkin suaminya ya, misalnya lagi males gitu terus pengen minum susu ya rada manja sithik lah karo iki demi anakmu juga lho sesuk. Atau ibu-ibu orang meng aku dhewe to sing ngrasake. OTW halal ini juga sepertinya perlu disimak bener-bener ya, biar nanti waktu pas halal beneran itu langsung, oh ternyata ini tuh sangat penting sekali, jadi jangan sampai dilupakan. Untuk selanjutnya langsung ini aja ya, nanti ini enggak kelamaan.
masuk acara yang berikutnya, yaitu penyampaian materi yang kedua tentang pencegahan stunting. Pencegahan stunting ini akan disampaikan oleh Ibu Apoteker Dr. Randa Harti Astuti, Magister Sains. Untuk itu waktu dan tempat saya aturkan. Monggo Bu Harti. Ya. Terima kasih Mbak Dian Apri. Alhamdulillah tadi untuk 1000 hari pertama tentang 1000 hari pertama kehidupan ya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Mbak Indah Ristia. Mbak Indah Ristianingsih, terima kasih. Ya, mungkin saya diperkenankan untuk share saya sendiri bisa ya ini, Mas. Tadi saya rasa bisa. Mungkin Mas Hanif bisa nutup itu dulu, terus saya share punya saya gitu, Mas. Oh, nggih, Bu. Nggih, saya stop screen-nya nggih, Bu. Nggih. Nggih. Ini ya. Ini betul saya dari sini kan? Pencegahan stunting. Bu, leres, Bu. Bentar. Nggih, leres. Bentar kok. Ya. Jangan khawatir, bayi yang stunting tadi tidak seperti yang cebol, tapi ya sama-sama nggak enaknya gitu, yang betul-betul harus kita hindari semua. Kalau yang cebol tadi karena hormonal, jadi tubuhnya itu nggak bisa tumbuh. Banyak ya contoh-contoh artis-artis yang pernah ada ya. Terus yang kalau ini generasi saya sudah tua, dulu bakul-bakul jamu itu pakai iklan orang-orang cebol itu yang digunakan ya, yang pakai itu. Ini Masya Allah, itu juga perintah waktu itu. Jadi waktu itu kan banyak kuratifnya, kuratif orientasi. Kalau sekarang kan pencegahan orientasinya pencegahan. Kalau waktu itu ya semua garam dapur, garam yang digunakan untuk dikonsumsi orang itu harus garam yang beriodium. Nah ya, harus garam beriodium. Nah sekarang janin terbentuk selama ibu hamil, lahir sampai dengan 1000 hari itu sampai 2 tahun istilahnya ya. 270 hari masa kehamilan tambah 730 hari itu 730 ya, ini kalau dihitung tuh sampai bayi umur 2 tahun gitu. Nah, makanya saya yakin bahwa masalah ini ya, topik ini bagus sekali, pencegahan stunting ini perlu diketahui oleh remaja putri ya, meskipun yang belum OTW halal tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dian Apri ya. Semua remaja putri,
karena remaja putri ini sering-sering, kebanyakan mereka kan masih haid pertama, masih males-malesnya makan, masih ya namanya remaja putri masih awal ya. Ini sangat susah kadang-kadang untuk minum obat penambah darah. Jadi untuk remaja putri diisyaratkan untuk rutin mengkonsumsi obat penambah darah karena apalagi kalau dia lagi haid gitu ya, banyak darah keluar, ini minumlah jangan besi yang dimakan, obatnya ya garam-garam besi. Nah, selain remaja putri, ini ibu-ibu juga penting ya mengetahui ilmu pencegahan stunting ini, ibu-ibu baik yang masih muda, masih sedang hamil, terus ibu-ibu yang sudah tua mungkin seperti saya, ini udah tua ya mungkin untuk generasi memberi nasihat pada anak, cucu dan sebagainya, memberi nasihat, pengetahuan itu penting. Nah, terus mas-mas Hani juga suara ini juga penting untuk mengetahui ini. Jadi besok kalau misalnya punya ya istri saya kok susah sekali makan padahal masa kehamilan, tahu di situ pentingnya masa kehamilan harus makan cukup gizi dan sebagainya. Tadi kalau Mbak Dian Apri memberi contoh ya, misalnya Mas, mbok aku digawekne susu iki yo nggo bayimu juga loh. Ya, tidak hanya sekedar itu, tapi si Mas ini tadi juga punya pengetahuan juga tentang bagaimana memberi gizi pada janin yang sedang berkembang ini karena efeknya sangat besoknya ya akan dirasakan. Tadi sudah disebutkan bayi sampai 2 tahun. Mungkin ini nanti ya tadi sudah saya sebutkan karena remaja ini adalah calon ibu kemudian hamil dengan kondisi anemia atau kurang gizi dapat menyebabkan stunting. Sebetulnya anemia pada seorang ibu yang sedang hamil ini tidak hanya berpengaruh pada kurang gizinya pada bayi yang dikandungnya, tapi juga akan berpengaruh pada kekuatan ini. Seandainya tidak kuat karena anemi, nanti ada ya istilahnya obat-obat apa aja yang harus dikonsumsi seperti asam folat itu kan untuk memperkuat kehamilan. Kalau tidak nanti bisanya keguguran dan sebagainya. Jadi bayinya itu tidak hanya kurang gizi, tapi belum waktunya dia sudah hilang. Maukah kita seperti itu? Naudzubillah min dzalik ya. Terus selanjutnya untuk ibu hamil tadi untuk remaja putri ya. Untuk ibu hamil coba memaksimalkan masa 1000 hari awal kehidupan anak dengan asupan nutrisi yang memadai, dengan pengetahuan yang diperoleh oleh ibu hamil. Sebetulnya sebelum menikah, remaja putri sebelum menikah, pra menikah, terus pra hamil gitu ya, ini harusnya memang sudah mengetahui pengetahuan ini. Apa saja sih yang harus dilakukan? Ini mungkin juga jawaban untuk Mbak Pujiastuti tadi. Minum penambah darah minimal 90 tablet selama hamil dan juga asam folat. Ini tadi sudah saya sebutkan selain untuk menambah kecukupan gizi si bayi, juga kekuatan dari kehamilan itu sendiri. Jangan sampai nanti mengalami keguguran dan sebagainya. Lalu periksa kehamilan minimal 4 kali. Ya, periksa kehamilan minimal 4 kali itu ya minimal ke puskesmas lah minimal, karena di puskesmas itu minimal ada bidan ya. Kalau kita kebetulan posisinya jauh dari kota, jadi tidak ada alasan repot. Nah, ini yang kalau repot itu nanti yang menanggung akibatnya adalah bayi kita atau generasi penerus. Ibu hamil tadi rencanakan untuk melahirkan di tempat tenaga kesehatan karena tenaga kesehatan akan memberi inisiasi menyusui dini. ASI yang pertama keluar sangat baik untuk bayi karena mengandung kolostrum yang berfungsi sebagai antibodi. Ini ya, kadang-kadang kalau
ibu yang sudah tua-tua itu ya, selalu memantau putrinya yang sedang melahirkan. Ini, nak, ASI pertama ojo mbok buak yo, iki kayak ini bayimu. Iya, memang betul sekali. Karena ASI yang pertama keluar ini, yang mengandung kolostrum ini, mempunyai antibodi yang sangat tinggi sekali. Kalau kita sukses memberi kolostrum atau ASI yang pertama ya, agak kental-kental, agak kekuningan gitu pada bayi, itu sangat bagus untuk kehidupan bayi di masa depannya. Karena dia akan bisa terhindar dari itu tadi yang disampaikan oleh Mbak Dian Risti tadi, bisa mencegah infeksi ya. Karena daya tahan tubuh dalam bayi tadi terbentuk bagus sekali. Apalagi dengan adanya COVID. Banyak ya terjadi, tidak jarang kita mendengar cerita bahwa bayi yang sedang menyusui, ibunya kena COVID, positif COVID. Bayinya Masya Allah, tidak kena COVID, negatif bayinya itu. Bayangkan, karena dia punya antibodi yang bagus sekali dari ASI yang diberikan oleh ibunya tadi. Nah, memberi ASI eksklusif selama 6 bulan, dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI selama 2 tahun. Makanya itu tadi kenapa kok 1000 hari, termasuk sampai bayi umur 2 tahun tadi ya, memberi ASI eksklusif selama 6 bulan, ini maksudnya mempertinggi daya tahan tubuh bayi dan gizinya itu luar biasa. Lalu kalau ibunya itu makannya hanya nasi, tempe, tahu itu gimana? Ya enggak apa-apa, nasi ada karbohidrat, tahu tempe itu protein dari kedelai ya toh. Nah, memang diimbau ibu-ibu yang hamil tadi, sejak hamil rutin makan ya yang bergizi. Dari apa? Ya tadi nggak apa-apa kalau saya tuh mau beli ikan mahal nggak kuat misalnya. Ya mungkin Bu Harti juga mengalami seperti itu dulu ya. Dari awal-awal rumah tangga gitu sampai beli daging nggak kuat misalnya. Ya nggak apa-apa, kita jalani aja. Di situ ada, kita bisa beli ikan asin. Ikan asin lebih murah. Di situ kalsium ada, ya kalsium ada. Terus protein ikan masih ada dalam ikan asin. Itu enggak masalah. Jangan alasan aku kudu makan daging. Alhamdulillah ekonomi, apalagi sekarang masa pandemi begini yang terpengaruh ekonominya, ya jangan nuntut yang terlalu tinggi. Nasi, tahu, tempe, sayur ini penting sekali ya. Terus ya telur lah, diperlukan tuku telur. Misalnya syukur-syukur iso nyeleng-nyelengi sithik nggo tuku susu tadi yang disampaikan Mbak Dian Nabri tadi ya. Nah itu memberi ASI eksklusif sebaiknya selama 6 bulan ini jangan ditambahi pendamping ASI. PASI itu diberikan setelah usia 6 bulan. PASI itu nanti bisa berupa tambahan susu formula, bisa bubur ya, bubur instan itu yang sudah tersedia. Makanya bubur instan, susu formula itu tidak boleh diiklankan. Ini karena pemerintah melarang iklanan itu, ibu-ibu ini memberi ASI eksklusif pada bayinya. Pertanyaan adalah bagaimana kalau si ibu tadi tidak bisa mengeluarkan ASI? Banyak enggak? Banyak kasusnya. Ya, saya mengalami sendiri ya. Ada yang mengalami seperti itu. Saya melihat bahwa ibunya itu tidak bisa mengeluarkan ASI. Ternyata sampai 3 anak itu tidak mengeluarkan ASI sama sekali. Siapa yang salah? Ya ora ono sing iso disalahke, mungkin masalah hormonal sehingga ibunya tidak bisa mengeluarkan ASI. Dalam hal seperti itu, si ibu ini tadi harus konsultasi dengan minimal ke puskesmas, minimal. Dokter atau Bu Bidan, saya tidak bisa mengeluarkan ASI. Bagaimana ini dengan ASI eksklusif? Ya sudah, jangan dipaksakan ASI eksklusif. Mau dikasih apa? Bayinya nanti malah tambah kurus, bisa meninggal nanti karena kurang makanan, kurang asupan gizi gitu ya. Dan
ini tadi saya juga ada yang pesan ke saya bahwa oh iya jangan lupa Bu sampaikan juga bahwa kalau ada masalah-masalah tentang tumbuh kembang anak, bukan tumbuh kembangnya, tapi tumbuh. Stunting ini lebih ke arah tumbuh bayi ya. Tumbuh bayi itu normal atau tidak. Kalau tadi Mbak Diarsti kan menyampaikan anak itu lebih pendek dari seusianya misalnya. Ini bisa dicegah dengan mengimbangi gizi yang bisa diberikan pada si bayi. Jadi itu di puskesmas itu ada ahli gizi. Ya, ahli gizi itu sudah udah hafal banget. Kita begitu bawa bayi ke ahli gizi tadi, oh ini kurang ini, kurang ini, kurang ini, oh ibu kurang makan ini dan sebagainya. Ini sudah ada ya. Oke. Selanjutnya. Nah, terus ini rajin ke posyandu ya, agar anak dapat dipantau perkembangannya dan mendapat vitamin serta imunisasi. Ya syukur-syukur kalau di kampung sudah ada posyandu, bagus ya. Kalau misalnya tidak ada, ya tadi yang saya sampaikan ke puskesmas karena di sana ada ahli gizinya. Lalu beri anak nutrisi yang seimbang. Selain itu makanan dengan garam beriodium ya. Nutrisi yang seimbang. Nutrisi yang seimbang itu kalau dulu 4 sehat 5 sempurna itu loh, ya terdiri dari karbohidrat, dari nasi, roti, kentang ya boleh. Terus karbohidrat, protein. Protein itu bisa dari telur, dari ikan laut ya, dari daging itu. Kalau daging itu ada lemaknya ya, tapi cukup ini telur ya, telur, ikan asin boleh, teri itu juga bagus. Kalau tapi anak umur 2 tahun, ibune wae sing iwak teri. Lalu selain itu masak makanan dengan garam beriodium. Nah, ini kadang-kadang masyarakat yang kurang menyadari ya bahwa garam yang untuk masak, namanya garam dapur, itu harus yang mempunyai kandungan iodium mencukupi dengan sesuai dengan syarat standar yang ditetapkan oleh pemerintah ya, berapa persen itu 2% atau berapa itu. Saya agak lupa, tapi yang jelas garamnya harus beriodium. Jadi kalau makanan yang diberikan pada anak kita, bayi kita, yang seimbang tadi ya, dengan garam beriodium, ini insya Allah bisa terhindar dari stunted atau cebol tadi, maaf itu ya. Terus ini beri anak yang seimbang dengan garam beriodium. Lalu sudah habis ini jatah saya. Ya, sampai jam berapa toh? Ya, mungkin waktunya juga sudah hampir habis. Mungkin kita ada diskusi-diskusi. Seandainya ada yang kelupaan, nanti bisa saya susulkan dengan saat diskusi. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan pada moderator Mbak Diajeng ya. Mbak Dian. Maaf ya, monggo Mbak Dian. Terima kasih Bu Harti atas materi penyampaian pencegahan stuntingnya. Alhamdulillah kita makin paham ya Bu ya, ternyata pencegahan stunting itu dimulai dari ketika kita masih jadi remaja putri. Ya, jadi nggak pas jadi pas waktu hamil juga ya. Jadi dari remaja putri itu asupan gizi, makan makanan yang berserat sayur mungkin ya Bu ya, biasanya kan kalau anak muda itu males makan sayur ya. Iya, terus asupan mungkin vitamin tambah darah karena tiap bulannya juga ada datang bulan ya kalau remaja putri itu ya. Jadi itu juga perlu diperhatikan nggih Bu nggih. Betul, iya. Oh, mungkin tadi lupa ya, belum saya sampaikan, baru sampai protein ya. Ada sayur-sayuran itu sebagai apa? Fiber, sebagai serat, ya. Terus kalau lebih sempurna lagi diberi apa itu Mbak? Susu ya. Jadi yang bergizi dan berimbang. Makanan yang dikonsumsi harus bergizi dan berimbang. Berimbang itu maksudnya ora kakewan ya. Berimbang. Misalnya kita makan Indomie setiap hari, itu
gizi enggak sih? Oh gizi kalau itu dikasih telur, Itu dikasih telur, tentunya. kasih sayur dan sebagainya Iya. gitu ya. Go. Ya, baik Bu, siap. Terima kasih Bu Harti. Alhamdulillah ya kita sudah mendengarkan 2 sesi materi ya teman-teman semuanya. Langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Sepertinya di kolom chat ini sudah ramai sekali. Sudah nggak sabar sepertinya ini teman-teman semua mau menanyakan tentang ini ya, seluk-beluk stunting ya. Ini sudah ada banyak ini kalau saya lihat di kolom chat ini atau 5 ya ini. Mungkin kalau yang yang bertanya di kolom chat mungkin saya cukupkan di sini dulu ya, nanti biar kita bisa bahas dulu yang ada di kolom chat, nanti setelah itu mungkin ada lagi yang mau bertanya via online ya, jadi tidak lewat chat gitu ya Bu ya. Kita mungkin bahas ke ini ya, pertanyaan yang pertama ini dari Mbak Puji Astuti. Sepertinya ini Mbak Puji itu menanyakan apakah stunting setelah usia 2 tahun masih bisa diperbaiki. Lalu apa tips untuk mencegah stunting? Sepertinya sudah disampaikan Bu Harti tadi ya Bu ya, Ya mungkin pencegahan stuntingnya. kalau dari Mbak Puji Astuti mungkin yang setelah 2 tahun tadi ya. Ya. Jadi seandainya ya, saya udah anak saya udah hampir 2 tahun nih, saya baru mendengar ini. Ups, anakku wingi ora tak upeni di sini dan sebagainya misalnya. Apakah masih bisa ditututi? Pertama jangan khawatir dulu. Selama anak itu dulu dapat ASI, masih. Seandainya tidak dapat ASI, biasanya harusnya dikasih susu formula. Ya, dengan diberi susu formula di situ ada vitamin, ada macam-macam, ini bisa ketututan gitu loh ya. Jadi jangan khawatir. Setelah 2 tahun ini berilah anak itu gizi sebaik mungkin sehingga tumbuh anak tadi bisa bagus gitu ya. Meskipun kemarin lupakan waktu hamil kurang gizi ibu wis piye meneh keadaanku waktu semono kaya ngono kok ya. Lah terus ini karena sudah tahu, maka setelah 2 tahun ini saya beri gizi sebaik-baiknya. Kalau perlu bapaknya ngalah, ya. Bapaknya ngalah, wis Pak awake dhewe iki wis yo minggari golek kalor toh, golek tenaga untuk nyambut gawe. Si ibu juga gitu. Tapi namanya anak ini gizi juga harus sangat diperhatikan sampai usia 18 tahun. Ya. Karena anak-anak itu sampai umur 18 tahun, saya pernah membaca bahwa pada usia 18 tahun ini sudah nanti setelah 18 masuk dewasa kan 17, begitu usia umur 18 dia sudah bukan tanggungan kita lagi karena itu sudah masuk dewasa. Nah, terus tadi apalagi ya? Siji-siji ini balas, kemudian dari Mbak Emma Kustinawati ini Bu menanyakan. Ya, Mbak Puji Astuti, sampun nggih Mbak Puji. Ya, ini Mbak Emma ini menanyakan apakah bentar. Oh iya, mohon maaf ini Bapak Ibu, ini kami share sambil ini ya, sambil kita diskusi tentang pertanyaan dan ini kita share ini terkait poster ini ya, Bu ya. Poster dari stunting ini ya, Bu ya. Ini monggo. Ya, ini bisa disimak di layar Bapak Ibu semuanya sambil kita diskusi terkait tanya jawab ini terkait stunting ini. Lanjut ke pertanyaannya Mbak Emma Kustinawati ini mohon izin bertanya, stunting apakah hanya menyerang anak di usia 1000 hari kehidupan saja atau masihkah bisa berlanjut untuk usia anak-anak dan dewasa? Selain itu dengan mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna kira-kira dengan menggunakan nutrisi atau vitamin apa saja yang bisa dikonsumsi untuk mencegah stunting ini? Dari Mbak Emma Kustinawati. Emma. Ini tadi sepertinya sudah disinggung juga ya Mbak Emma. Apa bisa gitu ya? Apakah bisa menyerang anak-anak di usia di atas 2 tahun? Sepertinya tadi sudah disinggung juga nggih sama Bu Harti kalau untuk anak di atas 2 tahun tetap harus kita berikan gizi yang maksimal ya Bu ya sampai
Ya, Ya, ya. sampai anak berusia 18 tahun. Ya, mungkin dengan Agar tambahan anak susu kita tumbuh hormon. menjadi ya, Ya, agar anak tumbuh jadi anak yang berkualitas. Tadi sudah disampaikan pada awal tadi ya, berkualitas, cerdas, siapa sih yang nggak tahu. Itu bisa ditututi ya, setelah 2 tahun ya beri berarti nutrisi yang sebaik-baiknya. Berarti dengan vitamin pun juga tidak masalah ya Bu ya, dengan Oh, nggak pemberian masalah. tambahan suplemen Nggak vitamin itu masalah. enggak masalah Bu. Iya, apalagi penyakit anak kecil itu kadang-kadang kan susah makan ya. Susah makan jo Iya, ibu betul wegah. Bu. Wegah minta ngunyah gitu ya. Iya. Terus ada loh yang misalnya yang ngomong itu ada ya tukang ngomongnya. Pulang-pulang, "Bu, ini alhamdulillah maknya habis." Ternyata sama yang ngomong dibuang. Pernah dengar itu enggak? Cerita gitu. Iya. Janji Bu, Iya naudzubillah ya. loh, memang saya tuh kan udah menangi generasi anak, level anak, cucu ya. Jadi kita memang tidak boleh begitu saja kita serahkan pada orang yang tidak bisa dipercaya. Ya ada yang ngomong ini kita bayar mahal, misalnya orang bayar mahal dan ngomong kayaknya oh kok adik ini susah makan ya. Sampai di sana dia yang makan atau dibuang. Pulang-pulang laporan, "Bu, adik ini pinter, maknya habis." Tapi lama-lama loh, kok anak saya kurang gizi? Itu pernah terjadi. Pernah terjadi lama iya. Pemberian makanan ini harus sesibuk-sibuknya kita harus memantau. Juga jangan anak usia 2 tahun kadang-kadang rewel ini nih. Ini masalah keamanan pangan juga ya. Karena rewel kita titipkan si anak tadi kepada orang yang bisa ngomong gitu ya, karena kita kerja sibuk ini. Snack-snack yang macam sekarang ya. Kalau itu kan misinya banyak ya Bu ya. Itu mohon maaf, di dalamnya kan ada banyak bahan-bahan kimia ya, bahan kimia yang di dalamnya ya. Misalnya terlalu banyak micin, kalau cucu saya itu menyebutnya itu makanan yang banyak micin tuh. Tahu, cucu saya masih kecil, sehingga dia mampu untuk mengerem itu makanan itu. Terus pewarna-pewarna makanan ini semua bahan kimia semua. Ini tolong juga perhatikan ya Bu ya. Perhatikan, iya. Di minimalis lah gitu. Terus tadi sampai umur sampai umur 18 tadi ya kita kasih gizi. Iya. Kemudian ke pertanyaan berikutnya ya ini Bu, dari Mas Mula pada bayi di bawah usia 2 tahun itu gimana ya Bu? Inklusif itu selain yang daya tahan tubuh antibodi yang dibentuk bagus sekali dari si ibu, juga menjaga pencernaannya sudah matang betul 6 bulan itu. Ini yang pernah saya pelajari tentang sufor di bawah 2 tahun. Ya enggak apa-apa, tapi usahakan setelah 6 bulan. Itu ya. Kalau setelah 6 bulan itu mau ditambah susu formula, ditambah bubur apa namanya itu? Instan ya, bubur instan ya, yang kita tinggal nambah diaduk itu. Ya udah lama saya nggak pegang itu jadi agak lupa namanya. Iya, jadi nggak apa-apa ya Mas Bagas untuk pemberian susu formula pada bayi di bawah 2 tahun tapi di atas 6 bulan. Iya, Sesuaikan dengan takarannya gitu ya. Monggo. Begitu ya Mas Bagas ya. Lanjut nggih Bu, ini untuk pertanyaan berikutnya. Aduh ini sepertinya menarik sekali ini.
tema kita hari ini. Ini dari siapa Dwi ini? Wuri. Dari Mbak Dwi Wuri Ya, Kurniasari. Mbak apakah Dwi ada ini rekomendasi bahan-bahan bertanya, herbal apakah ada dan rekomendasi makanan yang Oke. baik untuk ibu hamil dan anak-anak untuk mencegah stunting dan Oke. bagaimana pemberian zat besi pada anak-anak di bawah 2 tahun? Terima kasih. Nah, Usia ini 2 ya, tahun. Oke, kalau terima kasih. rekomendasi bahan-bahan herbal, herbal itu maksudnya sayuran atau jamu ya? Kalau jamu, jamu itu boleh, tapi ini kan stunting itu macam-macam ya penyebabnya, itu bisa karena kurang gizi, terus karena kecacingan juga bisa, kecacingan. Iya, betul. Bagaimana kalau kecacingan ya kita betul toh, kecacingan tuh saya dengar Iya, juga bisa menyebabkan stunting juga. Nah, karena apa? Gizi yang diperoleh bayi tadi dikeruyuk sama cacing dalam perutnya sehingga si anak tadi nggak keduman gizinya Gizinya gitu ya, ya, Bu, ya? karena cacingnya sih lemu-lemu. Nah, itu ya diobati cacing. Tapi kalau mau herbal itu ada ya yang penambah nafsu makan misalnya ada. Herbal untuk penambah nafsu makan itu di apotek mungkin ada juga herbal penambah Kayak nafsu Buyung makan. Upi itu ya, Bu, ya? Buyung upi itu untuk nambah nafsu Nafsu makan makan atau ya? nafsu makan ya Buyung upi, iya betul. Terus Iya. si obat cacing tadi ada kok takaran untuk bayi ya kita konsultasi aja secara swamedikasi kan kecacingan bisa swamedikasi di apotek minta obat cacing yang untuk bayi misalnya baru setahun ya bisa dikasih itu untuk mencegah stunting. Lalu bagaimana pemberian zat besi pada anak-anak di bawah 2 tahun? Ya, ini ada vitamin-vitamin yang dijual di apotek yang mana di dalamnya mengandung besi yang cukup gitu ya. Tentunya sudah sesuai dengan takaran untuk anak di bawah 2 tahun gitu, Mbak Wuri. Mbak Wuri, oke. Ye. Ya, Bu, Ini kemudian lanjut lagi. Ais. Oke, sama-sama Mbak Wuri. Dari Mbak Ais Tristianing Sugianto. Selamat pagi, mohon izin untuk diberi waktu bertanya, Bu. Apakah untuk mengutarakan pertanyaan saya nanti Mau saya ya tidak online, mau bertanya online. aja. Maksudnya mau langsung Online. lewat ini ya, Bu ya. Ya, Ya, baik Mbak Ais. Oke. Langsung. ini Dicatat Mbak, selanjutnya dicatat dari ini Bu Ais ya, Mbak Ais apa Bu Ais? Mohon izin, apakah postur Mbak tubuh Murni, anak yang Bu. pendek karena faktor genetik? Dari Mbak Murni. Karena faktor genetik termasuk juga stunting atau mungkin postur tubuh kecil tapi kondisi tubuh sehat apakah juga termasuk stunting? Nah, Bu, ini ibu lainnya ya, bahwa postur tubuh anak yang pendek karena faktor genetik atau stunting ini ada rumusnya. Ada rumusnya. Tapi di sini saya hanya ingat saya bahwa tinggi badan Bapak berapa ditambah tinggi badan Ibu berapa, ya berapa itu jumlah dibagi 2, terus di situ nanti plus ini saya tapi agak bingung plus 8,5 cm sampai 13,5 cm. Untuk mudahnya, daripada kita ngukur-ngukur awak bapak isak mini, ibu isak mini dijumlah bagi 2 tambah sekian, angel toh. Tadi kan sudah saya sampaikan, pergi saja ke puskesmas atau posyandu ya, posyandu kalau bisa menjawab. Ya. Posyandu, kalau posyandu kurang bisa menjawab, ke puskesmas di situ ada ahli gizi, sampaikan bahwa ini bapak ibu ndak musuh anaknya gak oleh ndek ya boleh ya nek pancen faktor genetik ya apa boleh buat, tapi mereka tahu ya, ahli gizi tadi bisa tahu gitu. Itu tadi sudah saya sampaikan. Memang ada rumusnya, tinggi anak itu seberapa, umur juga ada ya, pesan sponsor nih. Usahakan kita selalu ke posyandu. Posyandu itu sudah ada loh tiap kampung tingkat dusun, Tiap bulan ya, Bu ya? Tiap bulan.
Jadi panjangnya bayi, bobotnya bayi itu selalu ditimbang dan dipantau pemberian vaksinasinya. Penting sekali. Ya, Termasuk kalau lingkar misalnya kepala biasanya ya Bu ya? iya betul, lingkar kepala ini karena ada kan nyun sewu, ada bayi yang cacat, lingkar kepalanya kok nggak berkembang. Ternyata ini termasuk stunting, Iya, makanya kita kadang-kadang karena rutin ya bawa bayi kita ngopo toh diukur iki lingkar kepala, ini ada alasan untuk ngukur semua itu. Tuh. Kan nggih? Udah jelas? Mohon maaf, Mbak Moderator, yang tadi yang Ya. Saudara Ais itu mau mengutarakan pertanyaan secara langsung tidak melalui chat. Oh, J, siap Mbak Ais. Nanti mungkin mau sekarang apa nanti? Monggo. Ini Mas kira-kira masih banyak pertanyaannya nggak sih? Oh, J. Sekarang aja coba. Apa mungkin sama J? Monggo Mbak Ais, kalau mau bertanya. Nama saya Ais, saya masih Kan? seorang siswi dari SMA Negeri 1 Bantul. Mau izin bertanya, Bu, tadi dalam Oh, poin J. pertama itu kan ada yang menyinggung tentang usia ibu hamil yang terlalu muda, jadi ibu hamil itu tidak terlalu cukup edukasinya tentang kehamilan. Yang saya ingin tanyakan di sini tuh tentang usia ibu hamil juga. Gimana kalau seperti yang kita tahu kalau usia 40 tahun ke atas itu kan sudah riskan ya Bu untuk mengandung. Nah, itu tuh apakah stunting itu juga salah satu dari keriskanan ibu hamil saat usia hamilnya tuh di atas 40 tahun, Bu? Terima kasih. Oh, J. Ya, terima kasih Mbak Ais atas Ini pertanyaannya. problemnya Wah, di atas 4. Nggih, Bu, di Ya, atas ini 40. problemnya yang di atas 40 tahun ya, bukan di bawah 20 tahun toh. Ya, oke, Bukan. saya sampaikan usia pus ya. Pus pasangan usia subur. Ini antara 20 ya sampai 30 berapa ya? 30 sebetulnya skala kalau sekarang yang ideal itu 25 sampai 40 saya lupa pasnya itu berapa ya. Tapi kalau sudah tadi 43 di atas 35 itu sudah agak ada faktor risikonya. Ada faktor risikonya ya. Nah, terus kalau bentar itu kok nggak jelas. Nah, kalau sampai 40 ini faktor risiko dari si ibu. Dari si ibu ya. Ibunya ya khawatirnya nanti nggak kuat dan sebagainya. Kalau masalah gizi itu kan bisa diatur bagi bayinya itu enggak masalah sebetulnya. Karena asupan gizi yang bagus itu dari awal kehamilan ini pengaruhnya bagus sekali kan untuk bayinya. Tapi kalau sudah lebih 40 tahun itu walaupun ada juga ya begitu hamil orang gimana wong memang sudah lama sudah lama menikah nggak punya momongan udah hampir 40 baru punya momongan, ada yang 39 tahun dan lahir dengan selamat. Ibunya melahirkan pada usia 40 tahun, tapi yang itu harus di bawah pemantauan dokter. Dokter kalau tadi kan minimal periksa 4 bulan. Kalau itu janganlah. 4 kali maksudnya, 4 kali. Tapi kalau untuk ibu yang berisiko ini tidak hanya ibu yang hamil, bukan hamil tua ya, tapi hamil dengan usia yang sudah banyak tadi, harus pantauan dokter. Tidak beda dengan ibu-ibu hamil yang mempunyai risiko tinggi, misalnya hipertensi, DM, diabetes mellitus dan sebagainya, itu harus di bawah pengawasan dokter secara ketat. Nah, ini juga mungkin ada pertanyaan tadi menyinggung juga remaja yang belum umur 20 tahun sehingga pengetahuannya kurang. Lah makanya inilah pentingnya si ibu dari remaja tadi harus memberitahu, nak kowe kudu ngene kudu ngono supaya bayimu iki kanggo bayimu. Ya mungkin orang tuanya itu ngalahi ya. Ngalahi iki tak gawe tak gekno ndok ceplok iki karimaem. Morning sickness, orang ngidam itu juga tidak bisa
hindari. Setiap orang beda-beda. Kalau misalnya kita pernah hamil, oh nggak apa-apa, ya aku ada mual-mual sedikit, nggak masalah kalau itu. Tapi ada juga si ibu yang betul-betul lihat matahari aja dia nggak bisa makan, nggak bisa. Ini harus dia dikirim ke rumah sakit untuk diinfus. Nah, ini juga sudah harus dipegang oleh seorang dokter ahli kandungan. Itu nggih, seandainya ada problem-problem dalam kehamilan tadi yang sangat merugikan, yang bisa merugikan si bayi selanjutnya, ini harus dipegang oleh dokter ahli kandungan. Nanti bagaimana si ibu ini nanti bisa mensuplai vitamin dan sebagainya pada anak-anaknya, bayinya, itu juga di bawah pantauan dokter kebidanan kalau sudah pas hamil gitu ya. Kalau sudah bayi lahir itu di bawah dokter anak. Makanya kalau misalnya lahir kan di posyandu nih diukur, kalau kok kurang panjang ya, kan ada daftarnya itu. Ada daftar perkembangan si pertumbuhan anak ini. Misalnya dia sampai pada garis kuning saja kita sudah khawatir, kuning ya. Ada hijau, ada kuning, ada merah. Kalau yang udah merah ini berarti udah terlambat mungkin. Baru kuning saja kita harus sudah ke periksa mengkonsultasikan tentang keadaan si bayi tadi. Walaupun umur 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun ya mereka dipantau oleh posyandu ya, balita itu ya. Ya. Jadi tidak ada kata terlambat, bisa disusul. Oke. Tuh, mungkin itu Mbak Ais ya tadi ya. Seperti itu mungkin Mbak Ais. Gimana Mbak Ais? Mungkin ada yang masih Mbak Ais ditanyakan ini lagi. Ya. Termasuk remaja yang ini ya Bu ya, sangat respect sekali ya Bu ya terkait ini. Masih kelas berapa? 2 SMA ya Mbak Ais ya? Kelas 3. Oh kelas 3 ya. Oh ya, berarti sebentar lagi udah kuliah ya. Kuliah sebentar lagi Kalau nikah. kuliah itu nikah Amin. boleh kok ya. Kalau Oh, sudah lu kuliah tuh. boleh. Oh, boleh. Oh, kuliah boleh nikah Mbak Ais. Tapi Sepertinya ingat udah. umur sekarang usia kayaknya undang-undang itu 19 diturun ke. Kalau dulu kan putri 20 ya untuk punya anak itu, atau menikah 20 tahun saya lupa. Tapi kemarin saya melihat kok ada perubahan undang-undang pernikahan itu untuk putri boleh 19 tahun gitu. Kalau saya dulu tahun 74 menikah ya ini 19 tahun. Tapi kan tadi disampaikan ya Bu ya, kalau untuk ibu-ibu muda jangan dulu, jadi biar kuliah dulu aja Mbak Is. Kan nanti Ya, terkait stunting tadi itu ya Bu, pengetahuannya nanti untuk ibu-ibu muda ndak masih ya masih gitulah. Masih pengen main-main ya mungkin ya. Sepertinya cukup nggih. Oh, ada lagi ternyata ini Bu Mas untuk pertanyaan via chat ini dari Mbak Fitrianingsih ini. Oh, sepertinya tadi juga sudah sempat disinggung ya Bu terkait Yang tentang makanan apa? pendamping instan. Oh, makanan Ya, pendamping instan untuk instan yang bayi tadi ya? dijual. Itu apakah bisa berpengaruh ke stunting? Okay. Kalau sudah PASI, itu istilahnya PASI ya, pangan pendamping ASI ya. Pangan pendamping ASI itu kita sebut PASI, entah itu susu formula atau bubur, itu jelas gizinya udah bagus, vitamin, gizi itu ada di situ semua. Seandainya aduh Bu, saya tuh untuk makan aja sekeluarga begini, saya mau beli apa namanya tadi? Yang sudah jadi itu loh, PASI, pangan pendamping ASI tadi ya. Kan relatif mahal, mungkin dikatakan mahal ya. Bisa untuk besi, sumber besi itu untuk anak kecil, bayi itu pakai hati ayam. Hati ayam itu untuk bayi bagus ya, tapi harus ada bubur saring, ada gimana cara buat bubur saring? Ya kita buatkan bubur, terus kita campur dengan hati ayam itu direbus dulu, lalu diparut, dicampur gitu ya. Terus nanti di blender kasihkan untuk bayinya. Itu sudah bergizi sekali.
campur bayam, Oke. campur apa yang di telur dikocok, dimateng itu di blender udah jadi pendamping ASI itu bagus, nggak harus beli yang instan-instan yang mahal tadi. Ya, oke. Kemudian ini juga menanyakan terkait kondisi psikis ibu hamil, Bu. Apakah berpengaruh ke stunting anak? Misalnya ibu hamilnya sedang mengalami masalah atau tekanan psikis, apakah berpengaruh kepada kondisi si anak sehingga menyebabkan stunting? Seperti itu. Kalau Ini dari Mbak Fitri. Ya. stunting itu di samping ini mungkin kita kembali ke definisi stunting tadi ya. Stunting itu pendek ya, dan ada gangguan psikis dan fisik, betul nggak? Kalau hanya pendek itu kan gangguan fisik. Gangguan psikisnya apa? Ya bisa jadi dia nanti terlambat dalam berpikir dan sebagainya. Kalau saya tidak kepingin ngomong jadi tolol gitu ya, apa idiot misalnya, ada kan sampai idiot dan sebagainya. Ini karena keadaan kehamilan yang sudah parah. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Jadi bayi lahir itu sudah nampak, ini kok gini, kehamilan yang kurang sehat. Jadi kalau ibu-ibu yang mengalami tadi saya ceritakan ya, ada loh ibu yang makan sedikit pun nggak bisa, tapi dia konsultasi dengan dokter, pendampingan dokter sampai anaknya lahir. Selama hamil ibu ini tadi nggak bisa makan apa-apa. Pakai apa ya, diinfus, macam-macam ya, namanya di rumah sakit itu ya, jadi anak mahal mungkin juga. Karena hiperemesis juga bisa ya Bu ya, saya dengar teman saya itu juga hiperemesis sampai harus dirawat karena muntah terus selama 9 bulan kehamilan itu. Ini ya itu udah penanganan dokter. Kita berdoa saja, ya Allah berilah kemudahan, kelancaran selama kehamilan misalnya gitu. Iya. Jadi atau juga ya kalau saya belum bisa membuktikan kalau ini psikis si ibu juga, karena ini juga dipengaruhi oleh hormonal yang tidak bisa kita sangkal gitu. Mungkin itu. Iya. Berarti memang semuanya berkaitan ya Bu Herti ya? Iya. Makanya ilmu sejak hamil sampai penanganan bayi balita bagaimana untuk kesehatan fisik dan psikis tadi. Ya, supaya anaknya tumbuh cerdas dan sebagainya itu kan termasuk otak ya, pembentukan otak tadi dari apa? Protein, ya loh. Protein itu dari mana aja itu harus kita belajar lagi, Mbak Google sekarang banyak kok. Itu koyo ngomong kok lali ya, cari di Google pasti ada itu. Nanti ini kok Bu, apa materi PPT sama video kita hari ini nanti bisa kita share ke para audiens ya. Jadi kalau misalnya nanti atau rekamannya ini juga bisa disimak nanti di YouTube AFI Yogyakarta. Besok ya. Ya, jadi nanti bisa disimak lagi. Kalau kemarin tuh kayaknya ada yang tanya tentang ini, coba saya tak buka-buka lagi, itu juga bisa. Jadi nggak perlu khawatir Bapak Ibu. Kalau ada yang mungkin tadi sinyalnya sempat ndelap-ndelup gitu, kayak mau jadi pas pertanyaanku kok malah aku keluar sendiri nanti. Iya, bisa disimak lagi. Ini mungkin pertanyaan terakhir lewat chat mungkin dari Mbak Erin Setiani nih Bu. Mohon izin bertanya Bu, untuk anak-anak yang sudah mulai berjalan setahun lebih, biasanya aktivitas si kecil semakin meningkat, sementara makanan yang dikonsumsi sudah diusahakan nutrisinya maksimal, tetapi si kecil banyak bergerak sehingga BB-nya tidak terlalu meningkat. Apakah itu juga disebut stunting atau ada ciri khas stunting yang perlu kita waspadai? Ya, terima kasih. Ini karena kelihatan ya, anak itu nggak lemes. Kalau dia gesit, tenaganya full gitu, ya insya Allah belum termasuk stunting. Di situ kan ada ya garis yang tadi sudah saya sampaikan itu loh. Kalau kita sudah rutin rajin ke posyandu, kita masih di jalur hijau terus itu sak kuru-kuru nih kita bilang kuru awaknya atos sih, tapi bobot kadang-kadang berat badannya bagus. Ada yang normal-normal ternyata bobot badannya sedikit.
Nah, itu kadang-kadang massa tulang juga mempengaruhi berat badan si anak tadi, massa tulang. Kadang-kadang anaknya kecil tapi tulangnya padat gitu ya. Ya dia sehat juga, kuat ya, berat. Tapi ada yang ada yang kutok gendut loh, ini kok berat badannya nih, massa tulangnya kurang. Itu nanti bagian kesehatan itu tahu. Karena bagaimanapun masih dalam range hijau tadi. Yang kalau sudah sampai merah itu loh yang harus kita betul-betul kita perhatikan, dan kalau perlu nanti konsultasi kepada ahli gizi atau dokter anak ya, kalau sudah kita ahli gizi dan dokter anak ya, spesialis anak itu kan ada. Itu mungkin jawaban saya untuk Seperti itu mungkin Mbak Erin ya. Mbak Erin ya. Mbak Erin Setiani. Ya, mungkin cukup ya untuk pertanyaan via chat. Ini sudah ada 8 penanya. Mungkin kita genepi 2 penanya lagi tapi via online. Monggo Bapak Ibu yang ngersake bertanya lagi, mungkin 2 pertanyaan lagi saja ya Bu Harti. Digenepi jadi 10. Monggo mikrofonnya bisa dibuka, kemudian audionya juga monggo bisa dibuka jadi kita bisa lihat siapa sih ini yang nanya gitu. Monggo. Oh, sama sekalian ini terkait absensi, presensi dalam acara kali ini sudah disampaikan Mas Hanif lewat chat nggih Bapak Ibu semua. Jadi monggo ini bisa diklik linknya, kemudian bisa absen sambil absen nggih. Di linknya ada di kolom chat. Oh iya. Monggo sekalian ini absen untuk para peserta mohon monggo siapa yang mungkin ada pertanyaan ini lewat online ini. Sepertinya malu Bu kalau mau online ini nanti enggak kedengaran. Ditulis lagi nggak apa. Tulis lagi aja nggak apa. Atau mungkin cukup ya Bu ya. Sepertinya sudah cukup banyak ini tadi ya, yang kita bahas ya Bu ya, dari mulai remaja putri, terus kemudian sampai waktu kehamilan, sampai anak di usia 2 tahun, setelah 2 tahun sepertinya sudah cukup banyak dan cukup jelas nggih Bapak Ibu semuanya. Kita kemudian mungkin memasuki acara berikutnya itu adalah lain-lain. Nah, ini acara lain-lain ini mungkin disampaikan ini ya, door prize Bu. Ya, tadi kan di awal kita janji ya ada door prize untuk bagi para penanya, sama door prize bagi 10 pendaftar pertama. Semangat sekali nih yang mau daftar 10 pertama ini. Mungkin ini yang punya datanya Mbak Diah Acing atau Mas Hanif atau Sinten nggih yang bisa menyampaikan data peserta yang mendapatkan door prize. Jadi mungkin Mbak Diah, nggih Mbak Diah? Ya, yang monggo, Mbak Diah. 10 pendaftar pertama itu saya sebutkan ya teman-teman, tapi ini sepertinya ada yang sudah daftar, cuma belum masuk ke Zoom-nya ya. Jadi untuk yang tidak ikut, jadi tidak, yang tidak ikut Zoom-nya, acaranya ya Mbak. Berarti untuk nanti yang nggak ikut diskualifikasi berarti ya? Iya, kita diskualifikasi, terus diganti sama yang bawah-bawahnya lagi nanti. Saya sebutkan dari nomor pertama ya. Ini untuk yang daftar pertama itu ada nama Lusti Dwi Nur Latifah, tapi sepertinya di sini tidak ada ya. Jadi kita diskualifikasi untuk Mbak Lusti ya, mohon maaf. Kemudian untuk yang kedua Ibu Dani, apakah ada Ibu Dani? Yes. Sepertinya tadi saya lihat Bu Dani. Ada. Bu Dani mohon lambaikan tangan, videonya di-on kan. Baik, Bu Dani. Kemudian yang untuk ketiga Ibu Ririn Yuniarti. Sepertinya belum. Sepertinya enggak ada ya? Enggak ya Bu Ririn ya? Kalau tadi
Di awal-awal saya sepertinya, sempat Mbak. lihat, Mbak, ada namanya Dani Hari. Yang Bu Ririn tidak ada ya? Kita Bu Ririn kok kayaknya diskualifikasi enggak juga ya. Oke. Kemudian Iya. untuk yang keempat, Ibu Siti Nurlaili, ada nggak ya? Nggak ada ya. Berarti kita diskualifikasi juga. Kemudian untuk yang kelima, Ibu Nur Lestari. Ibu Nur Lestari ada? Nur Lestari sepertinya tadi saya lihat Bu Nur Lestari atau mungkin Ada, ya? Bu Nur Ada Lestari Ibu ada. Nur Lestari ya? Oh, ada. Ada. Bu Nur Lestari Oh, ada. ya. Siap, siap. Kemudian Ibu Eli Anggraini atau Mbak Eli Anggraini? Tidak ada ya? Mbak Eli ada nggak ya Mbak Eli? Tidak ada ya. Kemudian untuk Ibu Carla. Ibu Carla Rohayanti ya. Sepertinya tidak ada juga. Carla sepertinya nggak ada juga Mbak. Ini banyak yang sudah daftar tapi tidak jadi ikut ya ini. Kemudian untuk Lupa apa Ibu ya? Erin. Ibu Erin Setiani. Ibu Erin Setiani sepertinya ada ya. Hadir ya. Iya. Kemudian untuk apoteker Sumantri, Bapak Sumantri ya ini. Hadir ya Pak ya. Ada sepertinya Ya, ini Pak dari Menteri tadi. hadir ya. Iya. Semangat sekali nih Pak Menteri. Kemudian Ibu Putri Asri Alhamdulillah. Ada. Ibu Putri Asri ada Ada ya. Mbak Dia. Ini baru ada 5, berarti kita lanjutkan ke 5 lagi pendaftar ya Bu ya. Soalnya kan Iya. yang tadi sudah terdiskualifikasi. Mbak Dia ada Kemudian- chat. Ya, dan ya itu. Ya, iya yang Bu Dani on Dani loh sudah ya. on, sudah ya Iya, Bu Bu Dani Dani. tadi sudah Tercatat Bu Bu Dani. Dani sudah tercatat. Kemudian untuk yang selanjutnya Ibu Sri Subaryani. Hadir. Bu Sri. Hadir, hadir. Oh, Bu Sri hadir Oh ini. ya, berarti hadir Bu ya. Sri ini juga alumni AFI loh, Bu. Kita Ini staff senior farmasi PKU ini, Mbak. Bukan senior, Oh, ya. tapi tua. ini Bu Nur Lestari ada. Kemudian Bu Nur Lestari juga gimana, ada. Bu? Ya, sudah Kemudian tercatat untuk Bu Nur Lestari. selanjutnya Ibu Tinaka. Ibu Tinaka. Tinaka ada swasti. Ada nggak Tinaka ya? swasti ada ini. Ada ya. Ada, Bu. Tinaka Ada. Swasti ada. Oke, kemudian Ibu Hani Atul. Ibu Hani Atul sepertinya belum ada ya. Nggak ada ya ini. Berarti kita lompati lagi. Ibu Dian Nur Afri. Ibu Dian Nur Afri. Nggak ada juga ya. Kemudian untuk Bagas Satria ada ya. Ini yang tadi bertanya ya. Berarti dapat Mas double Bagas. ini. Wah, double ini. Wah, bisa buat ngapa-ngapain. Selamat, double Bagas. Kemudian Ibu Rizky Puspa. Ibu Rizky Puspa ada nggak ya? Rizky Puspa. Ada, Mbak. Rizky, iya, Ibu Rizky videonya di on Puspa. kan? Ada. Videonya di on kan Bu Rizky Puspa. Siap. Oh, sedang bekerja ya ini. Bu Rizky lagi shift pagi nih sepertinya. Kemudian untuk Bu Francisca. Ibu Francisca ada nggak ya? Sepertinya nggak ada ya Bu Dian ya. Nggak ada sepertinya Mbak. Kayaknya nggak kelihatan ya. Ibu Dwi Wuri. Ada. Ibu Dwi Wuri ada ya. Ini tadi juga bertanya. Ada. Berarti dapat Ada. double. Bu Dwi Wuri tadi juga bertanya sepertinya. Bu Dwi Wuri tadi ya.
Sepertinya sudah 10 ya ini ya Bu Dian. Penanya 10. Cukup ya Mbak Diah ya? Iya, cukup. Untuk yang berarti yang mendapatkan kemudian? pulsa untuk 10 pendaftar pertama sudah ya. Dari Ibu Dani, Ibu Nur Lestari, Ibu Erin Setiani, kemudian Bapak Apoteker Sumantri, kemudian Ibu Putri Asri, kemudian Ibu Sri, Ibu Tinaka, Bagas, Rizky, sama Dwi Wuri ya, 10 ya. Ini selamat untuk yang mendapatkan pulsa sebesar 15.000 ya Kemudian untuk pendaftar pertama. Ya. Kemudian untuk yang bertanya, Kemudian yang untuk bertanya, nggih, Mbak iya, Diah yang sekalian. bertanya tadi ada 8 penanya ya. Ini selamat mendapatkan pulsa 25.000. Nanti ditunggu saja ya Bu ya. Dipastikan untuk nomor HP-nya aktif. Yang pertama Ibu Puji Astuti, yang kedua Ibu Emma Pustinawati, yang ketiga Bapak Bagas Satriawan, kemudian Ibu Dwi Wuri Kurnia, atas nama Ais Ristianingsih, Ibu Murni, Ibu Fitrianingsih, dan Ibu Erin Setiani. Selamat untuk para pemenang The Best Pulsa. Terima kasih. Pastikan nomornya aktif nggih. Sama-sama Iya. Bu Murni, terima Sama-sama, kasih Bu. partisipasinya. Ya Bu Dian, sebelumnya bisa di-on-kan semua untuk videonya. Kita akan foto bareng Oh, ya teman-teman. Oh ya. Monggo Bapak Ibu, videonya mohon di-on-kan semua. Jadi kita ambil gambar. Bapak Ibu. Monggo Pak Mantri, di-on-kan Pak videonya Mantri. Pak. Untuk slide yang Sama Bu pertama Harti dulu sudah ya. boleh. Iya. Ini yang slide pertama untuk Ibu Putri, Ibu Dwi Wuri. Mohon diaktifkan dulu videonya sebentar. Ibu Sri Subaryani, Ibu Arsanti, Subaryani, Ibu monggo Tinaka, diaktifkan videonya. ya, Ibu Rizky Puspa, Sambil Ibu action Murni. juga boleh, Bu. Monggo yang belum aktif diaktifkan dulu untuk yang slide Masih pertama. ditunggu videonya, mohon ayo aktifin. Kita ya yuk. Ibu Dwi Wuri mana ya ini videonya ya? Sebentar, Mbak. Oh ya. Bu Murni. Mungkin baru pakai Mbak. jilbab ya. Ibu Murni. Pak Mantri ada yang kangen, mohon aktifkan videonya. Pak Mantri ada yang kangen menika Pak. Oh iya, ini di kolom chat ini ternyata banyak yang ngechat ini Bu Harti, Pak Mantri. Banyak yang kangen ini Bu. Ini yang belum Ibu Putri Asri, Ibu Arsanti. Monggo Bu Sri Subaryani, videonya di-on-kan Oke, dulu Bu Sri. sebentar. Sepertinya baru cari. Oh iya, lagi cari jilbab Lagi ya, masak. Bu. Oh, Oh, aduh lagi masak, Masya Allah. Sudah dimasakkan Berarti sama habis Bu ini Sri kita ini habis ini makan siang ya. sudah banyak yang on ya ini seperti Bu Rizky Puspa masih bekerja ya ini. Ibu Wilda Cahya. Waalaikumsalam. Ya, Pak ini Mantri. dia, Pak lancar Mantri. semua, bagus sekali. Assalamualaikum, Bagus sekali, Pak Mantri. bagus sekali. Sebenarnya bagus sekali, bagus sekali. Pripun kabarnya Pak Mantri, sehat ya Pak? Alhamdulillah, saya Jaya sehat. Akbar Oke, juga Pak. Enggak, Terima matur kasih ya nuwun. Pak Mantri partisipasinya. Matur Ya nuwun. Allah, supportnya luar Ya, biasa. Mbak Dianapi, matur semuanya. Hanif, Yoga, Suara. Ya, semua Kita gitu. mulai fotonya ya teman-teman. Monggo. Ya, 1, 2, 3, cheese. Untuk slide pertama, sebentar ya. Sekali lagi ya teman-teman. Yang Oh, slide iya. kedua. Bentar. 1. Mana? Pak Mantri hilang lagi Pak Mantri. Oh ya, Ya sudah. saya masih kelihatan. Iya masih Pak Mantri. Masih kelihatan ya? Deh Pak. 1, 2, 3, cheese. Sudah ya untuk screenshotnya. Sudah Bu Dian. Ya, terima kasih Mbak Alhamdulillah. Dia, terima kasih Sukses. teman-teman Kita semua, Alhamdulillah. Bapak Ya. Ibu.
atas Ya. partisipasinya pada pagi siang hari ini. Ya Allah, alhamdulillah luar biasa sekali. Sukses, sukses. Alhamdulillah. Amin, amin. Amin, Cih, Pak. Amin, amin. Ya. Alhamdulillah ya teman-teman semua. Sudah hampir 2 jam ya, ternyata nggak kerasa ya, asik sekali ya. Ya saking asiknya itu, saking asiknya. Ya, Saking asiknya. saking asiknya 2 jam nggak terasa ini. Iya. Jadi alhamdulillah selama 2 jam ini kita sudah belajar bersama-sama ya tadi mendengarkan materi-materi yang disampaikan dari teman-teman dari Bu Indah tadi pemateri pertama, kemudian juga dari Bu Harti, kemudian tadi juga partisipasi dari teman-teman semua dalam diskusi kita tadi. Alhamdulillah ya, seru sekali dan sepertinya pertanyaan dari A sampai Z itu sudah ditanyakan semua dan sudah dijelaskan dengan detail sama Bu Harti. Alhamdulillah kita juga sudah paham ya, lebih paham lagi bagaimana pencegahan stunting, kemudian asupan gizi apa saja yang bisa mencegah terjadinya stunting, kemudian ternyata pencegahan itu dimulai dari sejak kita remaja. Jadi nggak cuma pas kita hamil aja, tetapi dari remaja itu sudah dipersiapkan bagaimana asupan gizinya, kemudian vitaminnya mungkin ya terkait vitamin tambah darah mungkin, terus kemudian gizinya selama remaja itu, kemudian masuk ke usia kehamilan nanti. Juga yang perlu diperhatikan adalah pemberian asam folat, kemudian pemberian vitamin tambah darah. Yang tidak kalah penting adalah pemberian gizi ya dari sayur mayur, kemudian protein, kemudian juga asupan DHA mungkin ya diperlukan ketika kehamilan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya support dari suami ya. Buah. Tadi lupaan ya, karbohidrat, protein, sayur dan buah ya, terus tambah susu. Oh, siap Bu Harti. Siap Bu. Alhamdulillah. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, nggih, Bapak Ibu semuanya. Kami harapkan bahwa promosi kesehatan pada pagi siang hari ini bisa bermanfaat bagi semuanya, bisa kita terapkan bagi kita nanti di kehidupan nyata kita, nggih. Seandainya kalau memang kita ada saudara atau mungkin kita sendiri yang mau program begitu, mungkin ya Pak ya bisa kita terapkan. Untuk materi mungkin nanti bisa kita share materi dan video. Bisa kita share lewat grup WA yang dibuat tadi, atau misalnya Bapak Ibu ada yang ketinggalan tadi mungkin terkait sinyal yang tidak stabil, nanti bisa disimak di YouTube AFI Yogyakarta ya. Jadi jangan khawatir nih, nanti semuanya bisa diikuti. Begitu mungkin saya ucapkan terima kasih sekali lagi bagi para Bapak Ibu, para audiens, teman-teman semuanya yang telah bergabung, menyempatkan waktunya di hari Minggu ini, yang sebenarnya hari Minggu itu hari me time-nya buat keluarga, tetapi sudah menyempatkan diri berpartisipasi pada acara kami. Kami ucapkan sangat-sangat banyak terima kasih. Tanpa kehadiran Bapak Ibu semua, acara pada pagi hari ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, pada semua panitia yang sudah bekerja keras. Terima kasih Bu Harti, Bu Indah. Ini materinya yang sangat luar biasa sekali. Penjelasannya sangat-sangat detail ya Bu ya, dari A sampai Z semuanya dijelaskan. Insya Allah paham ya teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Harti. Ya Bu. Untuk itu memasuki acara yang terakhir, penutup ya. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini terima kasih juga ya pada Mbak Fitri Aningsih, ini dari Medan loh, hebat ini.
Iya Bu, Mbak Alhamdulillah. Fitrianingsih ini kebetulan Bisa. teman saya waktu di SMF Bu. Iya, dari Iya, teman Medan. satu kelas saya, Fitrianingsih. kemudian teman kos juga ini Bu. Iya, Teman Masya rukelan Allah. dulu waktu di kos Bu ini Bu, Makasih, Mbak Oh, Fitrianingsih iya, kemarin. iya, Iya, iya. kemarin ngechat saya, boleh Ya, boleh selamat gabung ya. nggak gitu. Mungkin Mbak Sukses. Fitri ini videonya bisa di-on-kan loh Mbak Fitri ini. Mana ya Mbak Fitri ya? Mbak Fitri. Hilang Bu. Hilang ya. Dah. Iya, terima kasih sekali. Asik. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Saya cukupkan sampai di sini. Seandainya saya dalam membawakan acara dari pagi tadi sampai siang hari ini ada banyak kesalahan yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja, ada banyak kekurangan tentunya. Saya mohon maaf dan saya mewakili teman-teman panitia pada hari ini. Mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya seandainya ada banyak kekurangan dari kami. Saya ucapkan terima kasih atas segala partisipasi dan support-nya. Seandainya nanti ada acara lagi mungkin bisa kita undang lagi nggih Bu nggih? Insya Allah ya, semua ya bisa ya. Semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.